Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung dengan Sivitas Akademika SMK PPN Tanjung Sari. Hari ini hari Rabu, kita akan belajar biologi di jam terakhir. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ya, siang ini masih ada kesempatan kalian untuk berjemur. Jadi kalau bisa setiap hari setidaknya gunakan 15 menit sampai 30 menit untuk berjemur supaya sumber vitamin D yang ada di dalam tubuh kalian bisa bekerja optimal dengan bantuan sinar matahari. Ya, hari ini Ibu akan membahas sekilas tentang biologi di sekolah kita. Jadi hari ini tidak akan dulu ada tugas atau apapun, hanya perkenalan untuk lebih mengakrabkan diri. Kebetulan untuk tahun ini Ibu hanya mengajar di 3 kompetensi atau 3 jurusan, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis tanaman perkebunan, dan agribisnis perikanan air tawar. Karena ada istilah tak kenal maka kenalan supaya lebih akrab, di sini ada sekilas profil tentang diri Ibu sendiri. Nah, nama Ibu Vina Widya Hayati, lahirnya di Bandung dan sekarang tinggalnya di Tanjung Sari di Gudang, tepatnya di belakang SMP 1 Tanjung Sari. Pendidikannya mulai SD-nya di Mariuk, SMP-nya SMP 1 Tanjung Sari, SMA-nya SMA Negeri 1 Tanjung Sari, dan kuliah S1-nya di jurusan Biologi Universitas Padjadjaran Jatinangor. Ibu sudah mengajar di SMK PPN itu sejak 2008, jadi hampir 13 tahun. Nah, di sini selanjutnya ada sedikit yang akan Ibu jelaskan tentang prestasi yang pernah Ibu raih. Setidaknya ini menjadi motivasi buat Ibu sendiri atau buat kalian supaya bisa melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Nah, yang pertama tahun 2013, Ibu berhasil membimbing seorang siswa menjadi juara 2 di Olimpiade Sains Nasional Terapan tingkat provinsi. Kemudian di tahun berikutnya dalam event yang sama, Ibu berhasil membawa siswa menjadi juara pertama OSTN bidang biologi terapan dan menjadi wakil dari Jawa Barat untuk melaju di OSTN tingkat nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2016, Ibu menjadi juara 1 Lomba Karya Tulis Nasional tingkat Kementerian Pertanian, dan di tahun 2016 juga menjadi juara 2 Olimpiade Sains Guru atau OSG bidang biologi di Kabupaten Sumedang. Nah, Ibu yakin kalian prestasinya jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling memotivasi untuk memperbaiki diri. Nah, selanjutnya, nanti biologi itu belajar apa ya di SMK? Nah, ini akan kita pelajari, ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita akan menganalisis ruang lingkup biologi berdasarkan permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Jadi di sini nanti kalian akan belajar bagaimana ciri-ciri seorang ilmuwan, bagaimana sikap-sikap seorang ilmuwan, tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan sampai ke bioma dan biosfer yang seperti yang sudah kalian tahu itu akan dibahas lebih dalam. Selanjutnya, kalian akan menganalisis keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel. Karena yang namanya makhluk hidup disusun dari sel, kita harus tahu sel itu seperti apa, di dalamnya ada apa saja, kerjanya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, kita akan menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan. Jadi setiap jaringan, misalnya jaringan darah di dalam hewan, itu terdiri dari apa saja? Jaringan tumbuhan, ada meristem, ada parenkim, ada epidermis, itu seperti apa? Fungsinya seperti apa? Selanjutnya, kita akan menganalisis peran enzim pada proses metabolisme pada tumbuhan dan hewan. Setidaknya di sini, nanti kalian akan tahu bagaimana makhluk hidup itu bisa hidup, bagaimana bisa tumbuh, dari mana energinya, dan lain sebagainya kita akan bahas di kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, kita akan menganalisis mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa?
gasadrenik ya, atau makhluk hidup berukuran mikroskopis. Itu ada jamur, virus, protista, dan bakteri. Nanti kalian akan tahu virus corona yang sekarang sedang menjadi pandemi itu karakteristiknya seperti apa sih sebenarnya, dan segala sesuatu tentang mikroorganisme akan kita bahas di sana. Selanjutnya, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kenapa di usia yang sama, misal si A sama si B kok beda ya tingginya? Kenapa ya tanaman satu dan tanaman dua walaupun ditanam di tempat yang sama tapi ternyata tumbuhnya beda? Itu kenapa? Nanti kita akan bahas di sana. Yaitu yang akan kita pelajari di semester 1. Ya. Selanjutnya, karena sekarang masih pandemi, kita masih PJJ, jadi belajarnya kita terapkan beberapa aturan ya, yang mungkin di semua mata pelajaran juga sama aturannya seperti ini. Hanya kita jabarkan lagi. Kontrak belajar selama PJJ. PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh. Jadi karena situasi tidak memungkinkan kita tatap muka, maka ya wayahna kita masih belajarnya seperti ini. Yang pertama, kalian harus absen tepat waktu. Jadi kalau jadwal biologinya jam 10, ya kalian usahakan jam 10 atau 10.15 sudah absen melalui Google Form yang nanti akan Ibu share di grup WhatsApp. Kemudian, kalian harus berpakaian rapi dan sopan. Ibu kan dari rumah, kenapa ada aturan pakaian? Karena nanti saat absen, kalian akan diminta untuk memberikan foto diri hari ini juga, dikirim di Google Form. Jadi sebagai bukti kehadiran kalian harus ada foto hari ini. Selanjutnya, ketika di grup WhatsApp, biasakan berkata yang baik sehingga aman dan nyaman diterima oleh orang lain. Jangan sampai berbicara yang tidak penting, karena kalian seorang pembelajar. Kita harus punya adab berbicara, entah itu ke sesama, ke orang tua, atau ke adik-adik kelas kalian nanti. Jadi semuanya harus ada tata bahasanya. Kemudian tugas yang diberikan, kalau memang ada tugas, itu diusahakan diselesaikan hari ini sehingga kalian tidak punya tunggakan tugas. Biasanya kalau sudah punya tunggakan 1 minggu, minggu berikutnya enggan untuk menyusul. Akhirnya 1 semester itu tugasnya banyak sekali dan itu menyiksa diri kalian sendiri. Selanjutnya, tugas biasanya dikumpulkan lewat Google Classroom atau ada Google Form masing-masing pelajaran. Atau terkadang ada kalanya kalian diminta untuk mengumpulkan catatan ke sekolah. Jadi siap-siap, jangan tugasnya dinanti-nanti, diengke-engke, karena suatu ketika ada dadakan kalian diminta mengumpulkan catatan. Selanjutnya, apabila tidak mengerjakan, maka proses pengolahan nilai siswa yang bersangkutan itu akan ditunda. Jadi jangan harap ketika nanti kalian tugasnya kosong, kalian akan memperoleh nilai. Itu tidak ada seperti itu. Tetap tugasnya harus masuk bagaimanapun caranya. Kemudian, jika hal tersebut hari ini kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, silahkan informasikan dengan bahasa yang sopan, entah itu ke wali kelas atau bisa langsung japri ke nomor ibu. Ya, itu aturan untuk kontrak selama PJJ. Dan buat kalian yang kesulitan akses internet misalnya atau tidak ada HP, sekolah itu sudah memfasilitasi, tinggal koordinasi ke wali kelas. Nanti kalian akan diminta datang ke sekolah. Di sekolah banyak, ada tablet, ada komputer, itu jumlahnya banyak. Jadi silakan manfaatkan, jangan sampai tidak ada HP, tidak ada jaringan, itu menjadi salah satu kendala kalian tidak bisa melaksanakan PJJ. Demikian kontrak belajar di semester ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, pandeminya segera selesai sehingga kita bisa di sekolah dengan normal, saling bertegur sapa, saling bercanda, dan bisa saling memotivasi. Terima kasih untuk hari ini, selamat beraktivitas. Jangan lupa nanti isi absen di Google Form,